Di antara langit yang biru dan pegunungan yang berdiri tenang, perjalanan ini kembali dimulai. Dari atas, drone memperlihatkan bagaimana alam adalah panggung terbaik yang pernah diciptakan. Di bawah sana, sungai jernih mengalir tanpa tergesa-gesa. Airnya memantulkan cahaya seolah mengajak siapapun untuk berhenti sebentar merasakan dingin yang jujur tanpa pura-pura. Di momen yang sederhana ini membuat kita sadar bahwa kebahagiaan itu bukan soal tempatnya yang mewah, tapi tentang siapa yang menemani perjalanan kita. Setiap percikan air, setiap dingin yang menyentuh kulit, semuanya seperti menghapus sisa-sisa lelah yang dibawa dari kota. Karena alam punya caranya sendiri untuk membersihkan hati tanpa perlu kata-kata. Dan sore itu di pinggiran sungai yang airnya turun langsung dari Curug Ciherang dan Cipamingkis, kami sadar perjalanan ini bukan cuma tentang camping dan tenda yang berdiri menghadap hutan. Perjalanan ini adalah perjalanan dua hati yang terus belajar menemukan tenang. Selamat datang di perjalanan terbaru kami. Inilah Gunadi Explore. Perjalanan menuju pegunungan gue mulai telusuri lewat jalur utama. Dari maps kelihatan jelas kalau rute ini ngikutin aliran sungai yang turun langsung dari area curug. Jalanan masih bersahabat dan suasana makin tenang sebelum masuk ke jalur pedesaan. Tujuan gue kali ini adalah Samudra Alam Jonggol, Jawa Barat. Kalau lo mau ngikutin jejak perjalanan ini, cukup ketik Samudra Alam Jonggol di Google Maps. Dari titik awal jaraknya sekitar 56 km dengan estimasi waktu tempuh lebih dari 2 jam. Karena kamera sempat ada kendala saat merekam, perjalanan asli gue pakai visual dari maps aja. Tapi jujur, vibes aslinya jauh lebih keren dari yang terlihat di layar. Memasuki jalan sempit menuju lokasi, view alam mulai kerasa banget. Udara makin sejuk, sinyal mulai melemah, dan suara air dari kejauhan seakan manggil buat cepet-cepet turun dari motor. Disinilah perjalanan mulai berubah jadi petualangan. Begitu nemu lokasi yang pas, gue langsung turun dan setting tenda. Di depan gue aliran sungai bening banget kayak ngasih lampu hijau buat istirahat di sini malam nanti. Tapi ada satu masalah, tanahnya nggak bisa dipasak karena isinya bebatuan semua. Terpaksa gue akalin, tali tenda gue ikat ke batu-batu kali yang ukurannya lumayan gede dan berat. Sedikit ribet, tapi demi view seperti ini semua usaha rasanya langsung terbayar. Kadang yang bikin perjalanan berkesan bukan sempurnanya tempat, tapi gimana cara kita berjuang buat nikmatin alam apa adanya. Semua bagian tenda udah berdiri sempurna. Karena cuaca cerah, akhirnya flysheet gue jadiin alas tenda biar tidur nanti malam lebih nyaman dan aman dari embun malam. Begitu semua barang masuk ke dalam tenda, kita langsung siap buat eksplorasi. Di atas sini katanya ada sebuah curug yang jadi sumber aliran sungai tempat gua camping. Rencana hari ini cuma satu, ikuti aliran sungai dan cari tahu dari mana datangnya suara air yang bikin hati tenang dari tadi. Trekking sebentar, tapi rasa penasarannya bisa bikin langkah makin bersemangat. Perjalanan mencari sumber aliran air pun dimulai. Treknya lumayan nanjak, dipenuhi batu-batu besar yang harus dipijak hati-hati. Pelan-pelan napas mulai terasa berat. Gue dan istri sampai ngos-ngosan, tapi entah kenapa rasa lelah itu ketutup sama rasa penasaran. Makin naik, udara makin dingin. Mungkin karena bulir-bulir air terjun terbawa angin, menari di antara pepohonan lalu hinggap di kulit kita. Suasananya sunyi, hanya detak jantung dan gemuruh air yang terdengar. Rasanya kayak alam lagi uji seberapa jauh kita mau melangkah. Nah, curug ini itu adalah curug yang paling bawah. Kalau kalian mau lihat curug yang lebih tinggi lagi ada di atas sana. Tapi jalurnya nggak bisa lewat sini. Jadi kalian harus lewat jalur yang sebelah sana. Namanya Curug Cipamingkis.
Setelah trekking cukup jauh, akhirnya kita nemuin spot camping buat istirahat. Duduk di atas batu sambil dengar aliran sungai yang mengalir pelan di bawah. Alam jadi saksi bahwa kebahagiaan itu kadang cuma soal duduk berdua, ngobrolin hal-hal random tanpa target, tanpa rencana. Sampai perut mulai keroncongan, tubuh mulai minta energi untuk lanjut perjalanan. Dan di titik itu gue sadar kadang rasa lapar justru jadi alarm tanda bahwa petualangan baru saja dimulai. Kita baru aja selesai dari Curug. Sekarang perut udah mulai lapar, jadi ya kita harus makan dulu. Setelah puas duduk di Curug, kita trekking lagi. Balik ke tenda dengan satu tujuan, makan. Perut udah lama protes, rasanya kayak ada alarm di dalam tubuh yang bilang segera isi bahan bakar Anda. Menu pagi ini spesial, nasi hangat dan hidangan baru dari Guna Dieksplor, kepiting saus Padang. Mungkin ini pertama kalinya resep kota turun langsung ke pinggiran sungai. Pas mulai turun, dengkul rasanya agak goyah. Mungkin karena tenaga udah banyak kepake waktu nanjak tadi. Tapi lapar kadang bisa jadi bensin paling kuat untuk turun. Langkah demi langkah, aroma sungai mulai terasa lagi. Pertanda tenda udah deket dan sesi masak resmi dimulai. Begitu sampai di tenda, kita langsung siapin dapur darurat. Kompor dan gas gue pasang tepat di depan sungai. Seolah air yang mengalir jadi saksi proses masak hari ini. Suara gemercik air mengiringi setiap langkah dan nyalain api sampai buka bumbu. Alam seperti lagi ngasih background versi aslinya. Angin sejuk, pemandangan terbuka dan dapur sederhana, tapi rasanya seperti restoran paling mahal yang mungkin nggak ada di kota manapun. Semua bahan udah siap, saatnya masak kepiting saus Padang dan berharap hasilnya sesuai perjuangan trekking tadi. Kita mulai dari yang paling penting, masak nasi. Gue dan istri bagi tugas, gue siapin alat masaknya sementara dia turun ke sungai buat cuci beras. Air sungai bening jadi pengganti wastafel dan suara alirannya seakan ikut merestui sarapan siang ini. Panas matahari mulai turun perlahan, tapi suasana justru makin hangat, mungkin karena kerjasama sesederhana ini yang bikin perjalanan terasa lebih berarti. Saat api kompor mulai menyala, aroma petualangan juga ikut hidup. Nasi dimasak dan cerita hari ini pun mulai berpindah ke bab selanjutnya. Gue lanjut bersihin kepiting dan gurita yang udah gue rebus dari rumah setengah matang. Ini trik simple supaya aman dibawa jauh, soalnya kita belum ada cooler box. Tapi air sungai yang dingin dan jernih justru bikin proses bersihinnya terasa lebih natural. Setelah selesai nyuci kepiting dan gurita, masaknya nanti dulu ya bro. Nasi harus matang dulu, jadi gue istirahat sebentar di seberang sungai. Duduk sambil pantau tenda dari jauh, nonton kompor berasap sampai ngemil bekal dari rumah. Anginnya lewat pelan, bawa aroma basah dari bebatuan sungai. Suara air mengalir bikin hati tenang, seakan alam sengaja nyetel mode waiting room. Di momen ini gue sadar, nikmat itu bukan cuma soal makan enak, tapi juga tentang menunggu dengan sabar. Dan sambil nunggu nasi matang, gue siapin tenaga karena kepiting saus Padang bakal jadi babak berikutnya. Nasi akhirnya matang, tandanya dapur sungai siap beraksi. Kita lanjut potong bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, fondasi dari semua rasa. Kali ini tugas dibagi, tapi versinya sedikit berbeda. Istri yang masak, gue yang berendam. Air sungai dingin kayak es teh tanpa gula, tapi rasa capek langsung hilang begitu kaki masuk air. Dari seberang sungai gue lihat bawang-bawang dipotong rapi dan gue sadar kadang bentuk cinta itu juga bisa berupa tumis bawang yang wangi. Bumbu-bumbu mulai masuk ke wajan. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay ditumis sampai benar-benar harum. Begitu aromanya naik, suasana langsung berubah kayak ada alarm yang bilang siap-siap, masak serius, mau dimulai.
Tomat dan cabai merah yang udah kita blender dari rumah ikut masuk. Biar proses masak hari ini sat-set wat-wat tanpa drama potong-potong di tengah alam. Asap tipis naik ke udara dan di antara suara sungai ada suara tumisan yang mulai berjuang menciptakan rasa. Di dapur pinggir sungai ini, tumisan bawang terasa lebih berani. Setelah tumisan mulai harum, kita masukin bumbu tambahan, saori saus tiram, gula, dan garam secukupnya. Perlahan rasa mulai terbentuk, kayak peta perjalanan yang pelan-pelan muncul. Lada sebenarnya dibawa, tapi entah kenapa lupa dimasukin. Kecap juga ketinggalan di rumah. Jadi hari ini kita belajar bahwa rasa kadang harus percaya sama improvisasi. Setelah bumbu siap tempur, gurita dan kepiting akhirnya turun ke medan laga. Masuk ke wajan, pelan-pelan dibalik biar setiap sisi kena rasa. Uap panas mulai naik dan warna bumbu semakin pekat, tanda bahwa proses sudah semakin mendekati puncaknya. Kita masak sampai bumbu benar-benar meresap, sampai setiap potongan gurita dan kepiting punya cerita sendiri. Begitu matang, kita bawa ke seberang sungai, biar makan siang ini disajikan dengan piring paling mahal ciptaan alam. Dan di momen itu gue sadar, kadang rasa terbaik datang setelah perjalanan yang melelahkan. Sebelum makan kita udah cuci tangan di aliran sungai yang airnya dingin, tapi justru bikin rasa lapar makin terasa jelas. Dan akhirnya inilah momen yang ditunggu sejak pagi. Kepiting dan gurita saus padang hasil dari perjalanan, kerjasama, dan sedikit improvisasi. Jujur aja, makan kepiting hari ini bukan soal ngejar porsi dagingnya, tapi tentang rasa, karena baru kali ini gue masak kepiting dengan menu sesimpel ini, dan ternyata rasanya luar biasa. Suapan pertama langsung bikin dunia seolah berhenti sebentar. Suara sungai jadi irama pelan yang mengiringi setiap kunyahan. Makan di pinggir sungai seperti ini rasanya sulit dijelaskan. Yang jelas hari ini alam jadi restoran paling jujur yang pernah gue rasakan. Setelah perut kenyang, gue duduk santai di atas batu besar, ngadep langsung ke sungai sambil nikmatin angin sore yang pelan. Suasana mulai tenang dan gue baru sadar, ternyata dari tadi gue lagi dipantau pasukan Sunggokong bro. Mereka nongkrong di kejauhan merhatiin gerak-gerik gue, mungkin berharap sisa kepiting tadi kebawa ke sini. Yang bikin gue ketawa, di alam bebas kayak gini penonton bisa datang dari mana aja dan gak pernah pakai undangan. Yang lebih gokil kayaknya dari awal pas gue masak di seberang sama makan di seberang juga Sunggokong ini udah merhatiin gerak-gerik gue. Posisi mereka pas banget di pohon atas tenda gue. Serius, vintage pointnya udah kayak sniper, tinggal nunggu aba-aba buat nyergap. Gue curiga kalau sampai ada sisa kepiting ditaruh deket tenda, habis itu tenda gue bisa jadi TKP malam ini. Untung kita nikmatin habis, kalau enggak pasti udah ada yang turun dari pohon buat nagih jatah. Alam bebas itu unik bro. Kita pikir cuma camping berdua, ternyata dari awal udah masuk wilayah mereka. Perlahan suasana mulai berubah. Anginnya makin dingin, suara sungai makin jelas, dan hutan sekitar mulai gelap satu persatu. Langit malam ini tenang banget, tapi sesekali ada kilatan halus di atas sana. Kayak ngingetin gue kalau alam punya cara sendiri buat nunjukin keindahan. Cuma ada lampu tenda dan suara alam yang nemenin. Sunggokong udah hilang entah kemana, tapi suaranya masih ada. Entah kenapa rasa damai itu makin terasa. Malam di alam bebas itu nggak sama kayak malam di rumah.
Di sini waktu berasa lebih lambat dan pikiran rasanya lebih jernih. Jadi ini udah malam ya. Ini sekarang jam 19:30. Kondisinya udah dingin banget, makanya kita ganti outfit. Pakainya jaket, terus masih pakai buff. Terus kita juga lagi sambil masak mie buat makan malam ini supaya nanti bisa tidur dengan nyenyak. Tuh. Karena malam semakin dingin, gue langsung siapin tempat tidur dulu. Kasur angin mulai gue pompa pakai pompa elektrik, biar tidurnya tetap pules walaupun di alam bebas. Ini hal sepele, tapi kasur yang empuk tuh bikin penting banget buat ngejaga energi. Apalagi setelah trekking, masak, dan explore sepanjang hari. Di alam bebas, istirahat yang nyaman adalah kunci buat bisa nikmatin petualangan di besok harinya. Oke guys, jadi ini persiapan tidur ya malam ini. Berhubung di sini tuh lagi nggak ada sinyal, nggak tahu kenapa sinyalnya bener-bener parah di sini, nggak ada sama sekali. Dan kita juga nggak bisa ngecek berapa suhu di sini karena itu tadi kita nggak terkoneksi sama jaringan internet. Tapi yang jelas, walaupun kita nggak bisa ngecek berapa suhu di sini, malam ini tuh dingin banget pokoknya. Jangan lupa bawa selimut, bawa perlengkapan tidur yang bener-bener proper supaya besok pagi kalian bisa explore lagi, karena tidurnya sangat berkualitas, nggak keganggu. Sampai jumpa besok pagi, tetap tongkrongin terus channelnya Guna di Explore. Kita tidur dulu ya guys, bye. Selamat pagi dari pinggiran sungai. Guna di Explore udah bangun dengan semangat baru. Begitu buka pintu tenda, hembusan udara dingin langsung nyapa wajah, tapi rasanya damai banget. Suara aliran air masih sama, jernih, tenang, dan pagi ini gue sadar, tidur di alam bebas itu bukan sekedar istirahat, tapi cara alam mengisi ulang jiwa kita. Sunrise mulai masuk di sela pepohonan dan gue bersyukur banget bisa nikmatin momen ini bareng pasangan sendiri. Ini adalah pagi versi Guna di Explore, sederhana tapi bikin hati penuh. Pagi ini suasana makin hidup. Ternyata air sungai udah mulai rame sama bocil-bocil yang pengen berenang. Tapi begitu gue nyebur, renang gaya katak, gerakan gue bikin sungai ini kelihatan dalam. Langsung semua anak-anak disuruh minggir sama orang tuanya. Padahal sungainya dangkal, jernihnya tuh sampai kelihatan dasar batu-batunya. Cuma gaya renang gue kayak lagi latihan evakuasi bencana air. Tapi justru itu serunya camping dekat sungai. Berbagi momen, berbagi tawa tanpa batasan usia. Alam bebas menyatukan semuanya. Oke guys, jadi kalau kalian yang udah bangun pagi-pagi di samudra alam,
gue challenge buat nyobain nyemplung di air yang dinginnya kayak dari kulkas. Gue gas terus renang lawan arus sungai sampai bener-bener puas. Airnya dingin, tapi rasanya kayak semua energi balik lagi. Bocil-bocil tadi akhirnya cuma duduk di pinggiran sungai, nontonin dari atas batu, kayak lagi lihat atraksi sirkus alam. Gue terus berenang bukan karena gaya, tapi karena momen beginilah yang bikin gue sadar kebahagiaan kadang sesederhana menyatu dengan alam. Sungai ini bukan cuma tempat mandi, tapi tempat gue ngerasain hidup yang sesungguhnya setelah semua perjalanan, usaha, dan rasa capek kemarin. Habis berenang, badan masih basah kuyup, tapi ya namanya perut nggak bisa diajak kompromi. Gue sempetin mampir dulu ke warung kecil yang ada di depan loket masuk. Habis nyebur, rasanya perut langsung kosong. Jadi kita beli gorengan dulu. Nah di sini tuh ada warung gorengan yang pagi-pagi udah buka. Ini harganya 5.003. Kita beli sekalian. Habis ini kita langsung bikin sarapan. Ini udah basah kuyup, jadi tinggal sarapan aja. Nah ini posisinya ada di depan loket masuk. Airnya ngalir terus. Sampai besok juga masih ngalir. Sampai kalian kesini juga masih ngalir terus. Setelah isi tenaga, gue lanjut ke loket masuk dan mulai hitung biayanya. Untuk camping di sini tiket masuk 30.000 per orang, parkir motor 10.000 rupiah. Kemarin gue berdua, jadi total pengeluaran buat camping cuma 70.000 aja. Dan yang menarik, ternyata dari loket ini ada rute pendakian menuju puncak Ciguntur. Jadi buat yang hobi trekking, lokasi ini bukan cuma buat camping, tapi juga pintu awal menuju petualangan lain yang ada di ketinggian. Nah, di atas loket ini juga ada tempat parkir yang sangat dekat dengan lokasi camping. Jadi kita nggak terlalu jauh buat bongkar muatan dan lanjut ke lokasi camping. Gue sempetin keliling area buat cek fasilitas, dan ternyata di sini ada 5 toilet sederhana, yang 2 pakai kloset, dan yang 3 sisanya khusus buat bilas atau ganti baju. Di belakang toilet ada warung 24 jam, lengkap banget, dan yang punya warung ramah. Gue numpang ngecas HP, dia malah nggak mau dibayar. Tapi karena udah kebiasaan dari camp lain, gue tetap kasih 5.000 rupiah biar sama-sama senyum. Hal-hal kecil kayak gini yang bikin camping selalu punya cerita dan bikin tempat kayak gini pantas buat direkomendasikan. Gue lanjut cek musolanya, dan ternyata modelnya rumah panggung 2 lantai. Unik banget, semua bangunannya full kayu. Bagian bawahnya buat sholat dan atasnya bisa buat santai. View-nya langsung ke sungai, kalau angin sepoi-sepoi lewat, bisa-bisa zikirnya makin khusyuk. Tapi ada satu hal yang bikin gue senyum-senyum sendiri. Nggak ada petunjuk arah kiblat. Jadi yang sholat di bawah ngadep ke depan, yang di atas ngadep ke samping. Pokoknya masing-masing khusyuk dengan keyakinannya sendiri. Yang penting husnuzon, Allah Maha tahu arah sebenarnya. Gue juga baru tahu setelah gue selesai sholat. Karena perjalanan pulang bakal lumayan panjang, gue putusin buat masak mie dulu sebagai penguat tenaga.
Mie instan versi Gunadi Explore simple tapi suasananya yang bikin rasanya 1000 kali lebih nikmat. Anginnya masih dingin, uap panas dari panci mulai naik dan gue menikmati momen ini pelan-pelan. Bukan soal mie-nya, tapi soal kebersamaan dan suasana alam yang gak akan keulang dengan cara yang sama. Bau gurih mie mulai nyebar, perut langsung ngasih kode keras, ini makan terakhir sebelum pulang. Dan gue nikmatin sampai tetes kuah terakhir. Versi sederhana tapi penuh cerita. Mie-nya udah jadi dan gue nikmatin berdua sama istri. Sederhana tapi momen kayak gini justru yang paling mahal harganya. Gak ada restoran mewah, gak ada meja fancy, cuma batu kali, kompor lipat, dan mie instan yang jadi juara hari ini. Setiap suapan rasanya campur. Dinginnya udara pagi, hangatnya kuah, dan rasa bahagia karena bisa habisin momen ini berdua sebelum pulang. Kadang gue mikir, bahagia itu sesederhana makan mie berdua di pinggir sungai dan lupa sebentar sama masalah dunia. Hari ini kita udah ngelewatin banyak pengalaman ya. Jadi buat kalian kalau ngecamp ke Samudra Alam ini, usahakan cari spot mendirikan tenda itu jangan yang tempat kita nih. Kalaupun kalian mau posisi tendanya kayak tempat kita sekarang, kalian harus siap nggak bisa masang pasak. Nah, tapi itu bisa diakalin pakai batu. Jadi talinya itu yang buat dipasak itu diikat ke batu. Nah, ini kita semuanya nih kanan kiri pakai batu. Dan view-nya kita langsung ke depan aliran sungai. Nah, sekarang udah jam 8:59, waktunya kita berkemas. Perjalanan ini mungkin terlihat sederhana, cuma sepasang tenda, sungai kecil, dan udara dingin di pegunungan. Tapi bagi kita, semua itu lebih dari cukup untuk mengingat bahwa hidup perlu jeda, agar hati bisa bernapas lebih luas. Kemarin kita berenang sampai lupa waktu, masak sampai kenyang, dan tertawa sampai lupa sedang capek. Lelahnya terasa, tapi bahagianya lebih terasa lagi. Alam mengajarkan kebahagiaan tak selalu lahir dari momen besar. Kadang justru hadir di sela-sela kesederhanaan. Saat mie instan mendidih, saat air sungai menyentuh kulit, atau saat duduk diam di atas batu tanpa kata tapi hati terasa penuh. Dan hari ini waktunya merapikan barang, melipat cerita, serta membawa pulang ketenangan yang tak bisa disimpan di tas, tapi akan selalu tinggal di ingatan. Saat tenda perlahan kita lipat, bukan berarti ceritanya berakhir. Pulang hanyalah jeda sebelum langkah baru terbuka dan petualangan berikutnya menunggu. Jangan sampai ketinggalan cerita seru selanjutnya, karena perjalanan ini baru dimulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kisah berikutnya pasti akan lebih seru. Karena ini bukan cerita biasa, ini adalah Gunadi Explore.